Kemenkes NIM 2114201146 kelas A4 keperawatan semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keperawatan HIV/AIDS dengan dosen pengampu Nurse Engrin Nindi Eskep MKes. Yang pertama kita akan mempelajari apa itu HIV/AIDS. Nah, HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Tubuh kita akan memiliki kemampuan untuk melawan benda atau makhluk asing yang melalui sistem kekebalan tubuh. Perlawanan terhadap benda atau makhluk asing tersebut biasanya dilakukan oleh sel di dalam tubuh manusia yang disebut dengan sel CD4. Setelah masuk ke dalam tubuh kita, HIV mengidentifikasi sel CD4 dan terus menggandakan diri. Kemudian HIV baru hasil penggandaan mengidentifikasi sel CD4 lainnya. Dan siklus ini terus berjalan saat HIV menggandakan diri. Sel CD4 dirusak dan menjadi tidak efektif dalam memerangi infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Jika hal tersebut dibiarkan maka akan tumbuh AIDS. Nah, dan AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, yakni sekumpulan gejala penyakit yang muncul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh karena infeksi HIV/AIDS. Dan yang berikut, apa penyebab HIV/AIDS? HIV dan AIDS dapat menyerang siapa saja, namun pada kelompok rawan mempunyai risiko besar tertular HIV. Penyebab AIDS yaitu yang pertama, orang yang berperilaku seksual dan berganti-ganti pasangan, dan yang kedua, penggunaan narkoba suntik, dan yang ketiga, pasangan seksual penggunaan narkoba suntik, dan yang keempat, bayi yang ibunya positif HIV. Dan yang berikut, penularan HIV/AIDS. Yang pertama, hubungan seksual anal, oral, vaginal yang tidak terlindungi atau tanpa kondom dengan orang yang telah terinfeksi HIV. Dan yang kedua, jarum suntik atau tindik atau tato yang tidak steril dan dipakai berganti-gantian. Dan yang ketiga, mendapatkan transfusi darah yang mengandung virus HIV. Dan yang keempat, ibu penderita HIV positif kepada bayinya ketika dalam kandungan, saat melahirkan atau melalui air susu ibu atau ASI. HIV tidak tertular melalui hubungan sosial yang biasanya seperti jabatan tangan, bersentuhan, berciuman biasa, berpelukan, penggunaan peralatan makan dan minum, gigitan nyamuk, kolam renang, penggunaan kamar mandi atau WC, jabat tangan yang sama atau tinggal serumah bersama orang dengan HIV/AIDS. Dan yang berikut kita masuk di dalam tanda dan gejala klinis penderita HIV/AIDS. Yang pertama, berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Dan yang kedua, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Dan yang ketiga, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Dan yang keempat, penurunan kesadaran dan gangguan-gangguan neurologis. Dan yang kelima, demensia atau HIV, encephalopathy. Dan yang keenam, infeksi jarum berulang pada alat kelamin wanita. Yang berikut, pencegahan HIV/AIDS. HIV dapat dicegah dengan memutus rantai penularan, yaitu yang pertama, penggunaan kondom pada setiap hubungan seks beresiko, dan yang kedua, tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Yang berikut, penata laksanaan HIV/AIDS. Sampai saat ini belum ada obat yang dapat mengobati HIV/AIDS, tetapi yang ada adalah obat untuk
menekankan perkembangan virus HIV sehingga kualitas hidup O2HA tersebut meningkat. Obat ini harus diminum sepanjang hidup. Nah, HIV menjadi masalah serius karena bukan hanya merupakan masalah kesehatan atau persoalan pembangunan, tetapi juga masalah ekonomi, sosial, dan lain-lain. Berdasarkan sifat dan efeknya, sangatlah unik karena AIDS mematikan kelompok yang paling produktif dan paling efektif secara reproduksi dalam masyarakat. Yang paling produktif dan paling efektif secara reproduksi dalam masyarakat yang kemudian berdampak pada mengurangi produktivitas dan kapasitas dari masyarakat. Dampak yang ditimbulkan AIDS terhadap masyarakat dapat bersifat permanen atau setidaknya berjangka sangat panjang. AIDS secara sosial tidak terlihat atau invisible. Meski demikian, kerusakan yang ditimbulkan sangatlah nyata. HIV/AIDS karena sifatnya yang sangat mematikan sehingga menimbulkan rasa malu dan pengucilan dari masyarakat yang kemudian akan mengiring pada bentuk-bentuk pembungkaman atau penolakan, stigma, dan diskriminasi pada hampir semua sendi kehidupan. Hampir semua orang yang diduga terinfeksi AIDS tidak memiliki akses terhadap tes HIV. Inilah yang membuat usia pencegahan dan penyembuhan menjadi sangat rumit. Program pencegahan penyebaran HIV/AIDS harus segera dilaksanakan, tak terkecuali area lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan. Sekian dari video saya, terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.